Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang jaringan komputer yang meliputi perangkat dan topologi yang digunakan dalam jaringan komputer itu sendiri. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu pengertian dari jaringan komputer yang adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data. Jaringan dapat bersifat private maupun publik. Dalam penggunaan jaringan private, biasanya memerlukan akses user untuk memasukkan kredensial berupa kata sandi yang dimasukkan secara manual oleh administrator atau diperoleh langsung oleh pengguna. Untuk penggunaan jaringan publik seperti internet, tidak membatasi suatu akses. Yang kedua yaitu manfaat dan dampak dari jaringan komputer. Manfaat jaringan komputer bagi manusia dapat dikelompokkan pada jaringan untuk perusahaan, jaringan untuk umum, dan masalah sosial jaringan. Yang pertama, jaringan untuk perusahaan atau organisasi. Dalam membangun jaringan komputer di perusahaan atau organisasi, ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dalam hal-hal research sharing. Reliabilitas tinggi, lebih ekonomis, skalabilitas, dan media komunikasi. Research sharing bertujuan agar seluruh program, peralatan, khususnya data dapat digunakan oleh setiap orang yang ada pada jaringan tanpa terpengaruh oleh lokasi research dan pemakai. Jadi search sharing adalah suatu usaha untuk menghilangkan kendala jarak. Dengan menggunakan jaringan komputer akan memberikan reliabilitas tinggi, yaitu adanya sumber-sumber alternatif pengganti jika terjadi masalah pada salah satu perangkat dalam jaringan. Artinya, karena perangkat yang digunakan lebih dari satu dan jika salah satu perangkat mengalami masalah, maka perangkat yang lain dapat menggantikannya. Yang dimaksud dengan skalabilitas yaitu kemampuan untuk meningkatkan kinerja sistem secara berangsur-angsur sesuai dengan beban pekerjaan dengan hanya menambahkan sejumlah prosesor. Pada komputer mainframe yang tersentralisasi, jika sistem sudah jenuh, maka komputer harus diganti dengan komputer yang mempunyai kemampuan lebih besar. Hal ini membutuhkan biaya yang sangat besar dan dapat menyebabkan gangguan terhadap kontinuitas kerja para pemakai. Yang kedua yaitu jaringan untuk umum. Apa yang telah diulas di atas bahwa minat untuk membangun jaringan komputer semata-mata hanya didasarkan pada alasan ekonomi dan teknologi saja. Bila komputer mainframe yang besar dan baik dapat diperoleh dengan harga murah, maka akan banyak perusahaan atau organisasi yang menggunakannya. Jaringan komputer akan memberikan layanan yang berbeda kepada perorangan di rumah-rumah dibandingkan dengan layanan yang diberikan pada perusahaan. Seperti apa yang telah diulas di atas. Terdapat 3 hal pokok yang menjadi daya tarik jaringan komputer pada perorangan, yaitu yang pertama, akses ke informasi yang berada di tempat yang jauh. Yang kedua, komunikasi orang ke orang. Dan yang ketiga, hiburan interaktif. Yang ketiga yaitu masalah sosial jaringan. Penggunaan jaringan oleh masyarakat luas akan menyebabkan masalah-masalah sosial, etika, dan politik. Internet telah masuk ke segala penjuru kehidupan masyarakat. Semua orang dapat memanfaatkannya tanpa memandang status sosial, usia, jenis kelamin. Penggunaan internet tidak akan menimbulkan masalah selama subjeknya terbatas pada topik-topik teknis, pendidikan, atau hobi. Hal-hal dalam batas norma-norma kehidupan, tetapi kesulitan mulai muncul bila suatu situs di internet mempunyai topik yang sangat menarik perhatian orang, seperti politik, agama, seks. Gambar-gambar yang dipasang di situs-situs tersebut mungkin akan merupakan sesuatu yang sangat mengganggu bagi sebagian orang. Selain itu, bentuk pesan-pesan tidaklah terbatas, hanya pesan tekstual saja. Foto berwarna dengan resolusi tinggi dan bahkan video klip singkat pun sekarang dapat dengan mudah disebarluaskan melalui jaringan komputer. Sebagian orang dapat bersikap acuh tak acuh, tapi bagi sebagian lainnya pemasangan materi tertentu atau misalnya pornografi merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima. Perangkat jaringan komputer yang pertama adalah kabel. Kabel yang biasanya digunakan untuk suatu jaringan antara lain UTP, koaksial, dan serat optik.
Kabel twist pair atau UTP cocok untuk jaringan dengan skala dari kecil hingga besar. Kabel ini umumnya lebih reliable dibandingkan dengan kabel koaksial. Hal ini dikarenakan hub memiliki kemampuan data error correction yang akan meningkatkan kecepatan transmisi. Yang kedua yaitu kabel koaksial. Media ini paling banyak digunakan sebagai media LAN. Meski lebih mahal dan lebih sukar dibanding dengan UTP, kabel ini memiliki bandwidth yang lebar. Oleh karena itu, dapat digunakan untuk komunikasi broadband. Yang ketiga yaitu serat optik. Jaringan dengan media ini memiliki kehandalan yang sangat baik dan kecepatannya sangat tinggi, atau sekitar 100 Mbps. Keunggulan lainnya adalah bebas dari gangguan lingkungan. Selanjutnya yaitu Ethernet card atau kartu jaringan Ethernet. Cara kerjanya di mana setiap node dalam suatu jaringan menerima setiap transmisi data yang dikirim oleh suatu node yang lain. Hub dan switch. Hub adalah suatu perangkat yang memiliki banyak port, sebuah perangkat yang menyatukan kabel-kabel network dari tiap workstation, server, atau perangkat lain. Pada jaringan yang umum, sebuah port akan menghubungkan hub dengan komputer server. Hub hanya memungkinkan user untuk berbagi jalur yang sama. Pada jaringan tersebut, tiap user hanya akan mendapatkan kecepatan dari bandwidth yang ada. Repeater berguna untuk memperkuat sinyal dengan cara menerima sinyal dari suatu segmen kabel LAN lalu memancarkan kembali dengan kekuatan yang sama dengan sinyal asli pada segmen kabel lain. Repeater hampir sama seperti hub. Dengan repeater ini jaringan dan sinyal akan semakin kuat, apalagi jika kabel yang digunakan adalah jenis koaksial. Bridge gunanya sama seperti repeater, tetapi lebih fleksibel dan lebih cerdas dari repeater. Berfungsi menghubungkan beberapa jaringan yang terpisah untuk jaringannya sama maupun berbeda. Bridge memetakan alamat jaringan dan hanya memperbolehkan lalu lintas data yang diperlukan. Ketika menerima sebuah paket, bridge menentukan segmen tujuan dan sumber. Jika segmennya sama, maka paket akan ditolak. Bridge juga dapat mencegah pesan rusak agar tidak menyebar keluar dari suatu segmen. Router. Cara kerja router mirip dengan switch dan bridge. Perbedaannya, router adalah penyaring atau filter lalu lintas data. Penyaringan dilakukan dengan menggunakan protokol tertentu. Router mampu mengirimkan data atau informasi dari satu jaringan ke jaringan lain yang berbeda. Nah, kita masuk ke dalam topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu cara menghubungkan komputer satu dengan lainnya, sehingga membentuk jaringan. Topologi jaringan menjelaskan struktur dari suatu jaringan komputer. Pertama adalah topologi bus. Bentuk jaringan bus menyerupai jalan yang memiliki banyak pemberhentian atau bus stop. Topologi ini merupakan bentangan satu kabel yang kedua ujungnya ditutup, di mana di sepanjang kabel terdapat node-node. Jaringan dengan topologi ini disebut juga dengan linear bus karena dihubungkan hanya melalui suatu kabel yang linear. Kabel yang umum digunakan adalah kabel koaksial. Pada awal dan akhir kabel digunakan terminator. Keuntungan menggunakan topologi bus yaitu yang pertama, hemat kabel dan harganya lebih murah karena harga kabel yang digunakan lebih murah dan pada jaringan ini tidak dibutuhkan hub. Yang kedua yaitu layout kabel sederhana, dan yang ketiga, jika salah satu komputer mati maka tidak akan mengganggu komputer yang lain. Mudah dikembangkan. Kelemahan menggunakan topologi bus yaitu yang pertama, deteksi dan isolasi kesalahan sangat kecil. Yang kedua, kepadatan lalu lintas sehingga sering terjadi tabrakan file data yang dikirim. Yang ketiga, apabila salah satu klien rusak atau kabel putus maka jaringan tidak berfungsi.
Berikutnya adalah topologi ring. Pada topologi ini, komputer saling tersambung membentuk lingkaran atau ring. Sinyal akan mengalir satu arah sehingga dapat menghindari terjadinya tabrakan paket. Namun, salah satu komputer yang putus akan tetap mempengaruhi keseluruhan jaringan. Keuntungan menggunakan topologi ring yaitu yang pertama, hemat kabel untuk membangun jaringan. Dengan topologi ini lebih murah jika dibandingkan dengan topologi star. Yang kedua, dapat menghindari tabrakan file data yang dikirim karena data mengalir dalam satu arah, sehingga untuk data yang dikirimkan selanjutnya akan dikerjakan setelah pengiriman pertama selesai. Yang ketiga yaitu mudah untuk membangunnya. Yang keempat, semua komputer pada jaringan mempunyai status yang sama. Kelemahan menggunakan topologi ring yaitu yang pertama, peka terhadap kesalahan. Yang kedua, pengembangan jaringan lebih kaku. Apabila kabel terputus, maka semua komputer tidak dapat digunakan. Topologi star. Pada topologi ini, node berkomunikasi langsung dengan stasiun lain melalui central node atau hub atau switch. Traffic data mengalir dari node ke central node dan diteruskan ke node tujuan. Keunggulan tipe star adalah jika salah satu node putus, maka tidak akan mengganggu kinerja jaringan lainnya. Keuntungan menggunakan topologi star yaitu yang pertama, fleksibilitas tinggi. Yang kedua, penambahan atau perubahan komputer sangat mudah dan tidak mengganggu bagian jaringan lain, yaitu dengan cara menarik kabel menuju hub. Yang ketiga, kontrol terpusat sehingga mudah dalam pengelolaan jaringan. Yang keempat yaitu kemudahan deteksi dan isolasi kesalahan atau kerusakan. Jika terdapat salah satu kabel yang menuju node terputus, maka tidak akan mempengaruhi jaringan secara keseluruhan. Hanya kabel yang putus yang tidak dapat digunakan. Yang kelima yaitu jumlah pengguna komputer lebih banyak daripada topologi bus. Sedangkan kelemahan menggunakan topologi star yaitu pertama, boros kabel. Kedua, perlu penanganan khusus. Yang ketiga, jika hub rusak maka jaringan yang berada dalam satu hub akan rusak. Topologi tree. Topologi tree merupakan kombinasi karakteristik antara topologi star dan topologi bus. Topologi terdiri atas kumpulan topologi star yang dihubungkan dalam satu topologi bus sebagai backbone. Komputer-komputer dihubungkan ke hub, sedangkan hub lain dihubungkan sebagai jalur tulang punggung atau backbone yang mempunyai topologi bus. Keuntungan menggunakan topologi tree yaitu pertama, kontrol manajemen lebih mudah karena bersifat terpusat dan terbagi dalam tingkatan jenjang. Yang kedua yaitu mudah dikembangkan. Yang ketiga didukung oleh hardware dan software dari beberapa perusahaan. Yang kelemahan menggunakan topologi tree yaitu jika salah satu node rusak maka node yang berada di jenjang bagian bawahnya akan rusak. Dapat terjadi tabrakan file data atau collision. Lebih sulit untuk mengkonfigurasi dan memasang kabel daripada topologi lain. Yang terakhir yaitu topologi mesh. Jaringan dengan topologi masih mempunyai jalur ganda dari setiap perangkat pada jaringan. Semakin banyak jumlah komputer pada jaringan, semakin sulit cara pemasangan kabel-kabel pada jaringan tersebut. Karena jumlah kabel-kabel yang harus dipasang menjadi berlipat ganda. Oleh karena itu, pada jaringan mesh yang murni, setiap perangkat jaringan dihubungkan satu sama lain menggunakan jalur ganda untuk hub-hub utama sebagai jalur cadangan jika terjadi masalah di jalur utama. Keuntungan dari topologi ini adalah mampu menampung banyak pengguna yang aktif, sedangkan kelemahan dari topologi ini adalah membutuhkan banyak kabel sehingga mudah mengalami gangguan jaringan. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai perangkat dan topologi yang digunakan dalam jaringan komputer. Semoga bermanfaat. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Jessi Patanduk, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.